Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah tabaraka wa taala atas curahan limpahan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya setia istiqamah hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga malaikat maut mencabut nyawa-nyawa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kumpulkan kita kembali di majelis ilmu ini. Kembali kita sejenak bersimpuh di salah satu rumah Allah tabaraka wa taala, di masjid ini, untuk kita mempelajari din kita, agama kita al-Islam. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa difahami, bisa diamalkan, dan bisa diajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita masih mempelajari kitab tauhid di bab yang kelima, ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Kita sampai kepada dalil yang terakhir, dalil yang ketiga di bab ini, di halaman 89. Yang punya kitabnya atau yang punya fotokopinya di halaman 89. Halaman 89, walahuma itu. Silahkan dibaca dulu. Kenapa? Itu apa itu? Nah, masalah kitab baru tapi bingung bacanya. 29. Nah ini kitabnya punya, bacanya belum bisa. Masya Allah, harus belajar bahasa Arab katanya. Nah itu, dibaca itu dulu. Walahuma itu. Nah. Bacanya bukan Rasul. Kalau anna Rasulah, bukan Rasul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma khayr al-yu'tiyana rawina wa jabrulan wa yuhibbullaha wa rasulahu فيحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون بينهم أيهم يحقاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يحقاها فقال أين عنكم أبي ضمير فقيل هو يشتكي
عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انظر على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ووالله لأن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم يدعون أن يقولون. Artinya, nah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin Allahumma amin. Walahuma, dalam hadis yang lain, an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, maksudnya ini lahuma ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim hadis ini. An Sahl bin Sa'ad, dari sahabat Sahl bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda yauma Khaybar, di saat perang Khaybar, la'utiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh, kata Rasulullah SAW, aku akan serahkan rayah, bendera komando perang, besok pagi kepada seorang lelaki, yuhibbuhullaha wa rasulah, yang mencintai Allah dan Rasulnya laki-laki ini, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah pun cinta kepada laki-laki ini, Rasulullah SAW pun cinta kepada laki-laki ini. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab dua tangannya, dengan sebab laki-laki ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, maka semalam suntuk para sahabat radhiyallahu anhum memperbincangkan siapa laki-laki ini yang akan diserai bendera komando perang oleh Rasulullah SAW. Mereka semua mendambakan mereka lah laki-laki itu. Kenapa? Disifati laki-laki ini oleh Rasulullah SAW, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mencintai dia. Makanya sahabat semalam suntuk ngobrol, siapa ini kira-kira. Mereka semuanya berharap. Lantas di pagi harinya, falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lantas di pagi harinya mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyuqtaha, semua sahabat, setiap mereka berharap merekalah yang mendapat bendera itu, karena janjinya tadi. Apa janjinya tadi? Disifati dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah pun mencintai dia, Rasul pun mencintai dia. Kalaulah Allah sudah cinta, luar biasa. Nah, faqal, lantas Rasulullah SAW pun bertanya, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Kemana dia? Nggak kelihatan. Faqil, maka dijawablah oleh para sahabat, huwa yashtaki ainai, Ali sedang sakit pada kedua matanya.
kata para sahabat. Ali lagi sakit, makanya nggak ikut hadir. Sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaih, maka Rasulullah SAW mengutus orang untuk memanggil Ali. Fa utiya bih, karena Ali sakit kedua matanya, maka Ali pun dituntun menemui Rasulullah SAW. Fabasaqa fi ainaihi, lantas Rasulullah SAW pun meludahi kedua mata Ali. Ya sebenarnya bukan begitu ya. Saya nggak ngerti apa bahasa Indonesianya. Yang seperti dulu tuh, yang gini. Nah itu apa bahasa Indonesianya? Saya nggak ngerti itu apa bahasa Indonesianya. Apa itu bahasa Indonesianya? Nah itu pokoknya. Jampi kan dongake Pak. Nah itu bahasa Sundanya apa coba? Pokoknya itu maksudnya ya. Pokoknya itu. Jadi lantas ya kita sepakati terjemahannya diludahi, tapi maksudnya itu ya. Nah, lantas di Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali. Wada'alahu fabara hatta ka'an lam yakun bihi waqa'un fa'atahu rayah. Setelah Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali, seketika itu juga Ali sembuh seperti tidak pernah kena sakit. Pada tali datangnya apa? Utia itu dituntun karena sakit bener matanya, nggak bisa ngelihat, dituntun. Langsung diludahi Rasulullah SAW, seketika itu juga sembuh, seolah-olah nggak pernah sakit kesannya, seolah-olah nggak pernah sakit. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkanlah bendera komando perang tadi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lantas waqal Rasulullah SAW pun bersabda kepada Ali, unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim, melangkahlah kau ke depan dengan tenang, dengan perlahan, sampai engkau di tempat mereka, di tempat musuh. Artinya salah satu adab jihad itu tenang jalannya, tidak tergesa-gesa, berhati-hati jalannya, takut-takut ada mata-mata, takut-takut ada pengintai. Kalaulah engkau sampai di tempat mereka, summa uduhum ilal Islam, ajak mereka masuk Islam dulu, nggak langsung dihajar. Tawarkan mereka kepada Islam terlebih dahulu. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kalau engkau sudah mengajak mereka kepada Islam, sampaikan kepada mereka tentang hak-hak Allah dalam Islam. Apa saja hak Allah yang ditunaikan dalam Islam, yang harus ditunaikan dalam Islam. Fawallah, maka demi Allah, lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairin laka min humrin nam. Demi Allah, sungguh apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui perantaraan dirimu, itu lebih baik daripada unta merah, kendaraan yang paling mahal di saat itu. Kalau bahasa kita mungkin sekarang kendaraan paling mahal apa sekarang? Ya, apa mobil paling mahal sekarang apa? Masa Pajero? Wah, sama-sama nggak punya kita itu ya. Itulah pokoknya. Ya anggaplah Ferrari atau Lamborghini lah. Artinya, sungguh demi Allah,
kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik dibandingkan engkau mendapat Lamborghini, Ferrari dan seterusnya. Nah, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah dalam kandungan hadis. Yang pertama, itsbatu sifatil mahabbah lillahi wa anna Allah yuhibbu wa yuhabbu, lakin laisat al mahabbah kal mahabbah. Dalam hadis ini ada penetapan cinta kepada Allah Ta'ala, dan bahwa Allah itu mencintai dan dicintai. Ada penetapan sifat cinta kepada Allah, Allah itu dicintai dan Allah itu mencintai. Akan tetapi sifat cinta Allah tidak sama dengan sifat cinta para makhluk. Faedah pertama dari hadis ini, Allah dicintai, Allah dicintai, dan Allah mempunyai sifat cinta, mempunyai sifat cinta. Akan tetapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk, tidak sama dengan cintanya para makhluk. Allah Tabaraka wa Ta'ala dicintai. Dari hadis tadi, orang yang akan diserai bendera komando perang oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, dia mencintai Allah dan dia mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dalam agama kita mempunyai kedudukan yang besar. Dalam agama kita, cinta mempunyai kedudukan yang besar sekali. Bahkan cinta, inti dari cinta, poros dari cinta, inti dari cinta itu yaitu seseorang mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian mengaku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku cinta Allah, disuruh apa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau sudah ikut Nabi, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada engkau. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni dosamu. Coba, luar biasa kan? Ngaku cinta Allah, ikut Nabi. Kalau sudah ikut Nabi, apa hadiahnya? Allah cintai kita, lantas Allah ampuni dosa kita. Inti dari cinta mengikuti Rasulullah SAW. Di saat seorang mengaku cinta Allah, mengaku cinta Allah, buktinya apa tadi? Bukti dari cinta Allah apa tadi?
fattabi'uni, ikut Nabi. Apa kata Nabi kita ikuti? Kalaulah kita sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, hadiahnya apa? Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni dosa kita. Kita punya dosa atau enggak? Kita punya dosa atau enggak? Banyak. Mau diampuni, ikut Nabi, ikut yang Rasulullah SAW perintahkan, sudah. Jadi cinta mempunyai porsi yang besar dalam agama kita. Bahkan cinta merupakan syarat kalimat la ilaha illallah. Seseorang muslim diwajibkan mencintai kalimat la ilaha illallah. Seseorang muslim diwajibkan mencintai orang yang dalam dirinya ada kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Dia muslim. Selama ada kalimat la ilaha illallah dalam diri seorang, berarti dia muslim. Kita wajib mencintainya. Makanya sangat aneh di saat orang sudah Allah berikan hidayah, mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah SAW, akan tetapi ada kebenciannya kepada muslim yang lain. Itu hal yang aneh. Rasulnya Muhammad SAW memerintahkan di saat dalam diri seorang statusnya muslim, dia saudara kita, dia punya hak dengan cintanya kita, dia punya hak dengan perlakuan baiknya kita. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikut Nabi. Rasulullah SAW cinta nggak kepada sesama muslim? Sangat cinta. Kepada pelaku maksiat sekalipun, selama dia statusnya masih muslim, Rasulullah SAW cinta. Bukan berarti kita cinta dengan maksiat yang enggak, kita kepada muslimnya itu loh cintanya. Maksiatnya tetap kita ingkari, bukan kita benarkan. Sebagian orang salah bersikap. Selama ada kalimat syahadat dalam diri seorang, statusnya muslim, dia saudara-saudari kita. Kita harus cinta kepada dia. Nah, itu yang pertama. Allah dicintai dan Allah punya sifat cinta. Allah punya sifat cinta. Akan tetapi sifat cintanya Allah tidak sama dengan sifat cintanya makhluk. Sifat cintanya Allah tidak sama dengan sifat cintanya makhluk. Makhluk kita punya sifat cinta atau enggak? Punya. Contoh, seorang suami mencintai istrinya, cinta dia. Akan tetapi cintanya suami kepada istri menunjukkan kelemahan sang suami. Kenapa? Cintanya suami kepada istri karena suami butuh kepada istri. Kita kepada anak kita, cinta enggak? Cinta enggak kepada anak kita? Cinta atau tidak? Cinta. Tetapi cintanya makhluk, cintanya seorang tua kepada anaknya menunjukkan kelemahannya. Kita cinta kepada anak karena butuh, ada rasa butuh kepada anak. Adapun cintanya Allah kepada semua makhluknya tidak menunjukkan kelemahan Allah. Allah nggak butuh kepada semuanya. Allah nggak butuh kepada semuanya. Karena sebagian orang di luar sana, mereka menolak bahwasanya Allah punya sifat cinta. Bahwasanya Allah punya sifat cinta, mereka tolak itu. Alasan mereka apa? Kalau Allah punya sifat cinta berarti Allah lemah.
Contohnya tadi itu, suami cinta kepada istri, menunjukkan suami lemah karena butuh istri. Seorang ayah kepada anaknya, cinta kepada anaknya, berarti ayah itu lemah karena butuh anak. Pun sebaliknya, seorang anak cinta kepada orang tuanya, menunjukkan kelemahan si anak karena butuh orang tua. Adapun Allah, cintanya tidak sama dengan cintanya makhluk, karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Dalilnya apa? Satu surat yang semuanya kita hafal, surat andalan kita. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Ayat terakhir apa bunyinya? Wah, masa nggak hafal? Ayat terakhir apa bunyinya? Wah, si Safar Al-Baqarah hafalannya, Al-Ikhlas nggak hafal. Kenapa? Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada yang sama dengan Allah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada yang setara dengan Allah, gak ada yang sebanding dengan Allah, gak ada yang sama. Allah punya sifat cinta, tapi sifat cintanya Allah tidak sama dengan sifat cintanya makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada yang sama dengan Allah. Memang namanya sama, namanya sama-sama cinta, tapi cintanya Allah berbeda dengan cintanya makhluk. Baik, sedikit berbelok, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah punya wajah atau enggak? Allah punya wajah atau enggak? Bagaimana wajahnya Allah? Kenikmatan tertinggi penghuni surga yaitu melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Wallah alam, kita nggak tahu. Allah tidak memberitahu kita. Kalau mau tahu, masuk surga dulu. Nah, sebagian orang mengatakan, kalau sampean mengatakan Allah punya wajah, berarti sampean sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya wajah? Punya. Kita punya wajah? Kita punya wajah enggak? Punya. Berarti sama kita dengan Allah, sama-sama punya wajah. Allah punya wajah, kita punya wajah, berarti sama kita dengan Allah, sama-sama punya wajah. Nah, sebagian orang di luar sana berpendapat begitu. Kalau kamu mengatakan Allah punya wajah, berarti kamu sedang menyamakan Allah dengan makhluk, sedang menyamakan Allah dengan manusia. Kenapa Allah punya wajah, manusia punya wajah? Jawabannya apa? Kita tidak sedang menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak sama sekali. Kita sedang menginformasikan Allah punya wajah, manusia punya wajah, sudah sebatas itu. Kita tidak sedang menyamakan. Samalah begini, maaf, sekali lagi maaf. Kita punya wajah, manusia punya wajah. Manusia punya wajah? Punya. Monyet punya wajah? Punya wajah nggak monyet? Punya. Apakah di saat saya mengatakan manusia punya wajah, monyet punya wajah, apakah di saat itu saya sedang menyamakan manusia dengan monyet? Kan enggak. Kita sedang menginformasikan manusia punya wajah, monyet pun punya wajah, tapi hakikatnya berbeda. Memang sebutannya sama-sama wajah, mereknya sama-sama wajah, tapi berbeda antara wajahnya manusia dengan wajahnya monyet. Sesama makhluk saja, namanya sama, hakikatnya berbeda. Namanya sama-sama wajah, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi makhluk dengan Allah, namanya sama-sama wajah, tapi hakikatnya berbeda. Begitupun dengan cinta. Manusia mencintai, punya sifat cinta. Allah pun mencintai, punya sifat cinta, tapi berbeda. Sifat cintanya Allah
dengan sifat cintanya manusia beda jauh. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada sama satu pun dengan Allah. Gak ada yang setara dengan Allah. Gak ada yang sebanding dengan Allah. Satu pun tidak ada. Nah, itu faedah pertama. Faedah yang berikutnya, subutul fadlil khas la yastalzimu subutul fadlil am. Penetapan keutamaan secara khusus tidak mengharuskan penetapan keutamaan secara umum. Penetapan keutamaan secara khusus tidak mengharuskan penetapan keutamaan secara umum. Seperti contoh perkataan Rasulullah SAW tentang Abu Ubaidah. Rasulullah SAW, Abu Ubaidah disifati yaitu orang yang paling amanah di umat ini. Abu Ubaidah disifati orang yang paling amanah, yang paling terpercaya di umat ini, radhiyallahu anhum. Keutamaan secara khusus. Tapi apakah dari rekomendasi Rasulullah SAW kepada Abu Ubaidah ini tentang keutamaannya, yaitu orang yang paling utama, melasimkan Abu Ubaidah lah yang paling utama di antara semua para sahabat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Pun sama di hadis yang lalu tentang sahabat Mu'ad bin Jabal yang diutus kemana? Ke Yaman. Bahkan Mu'ad bin Jabal punya keutamaan, diutus kepada ahlul kitab, keutamaannya khusus, tapi tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi, tidak mengharuskan Mu'ad bin Jabal punya keutamaan yang lebih secara umum, paling utama di antara semua sahabat. Enggak. Setelah Rasulullah SAW, yang paling utama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi keutamaan secara khusus tidak melazimkan, mengharuskan, berkonsekuensi keutamaan secara umum. Nah, yang ketiga, humrin na'am, unta merah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa Allah berikan hidayah kepadamu melalui tanganmu, itu lebih baik daripada unta merah. Maksudnya apa? Unta merah dikala itu merupakan kendaraan yang paling mahal. Kendaraan yang paling mahal, unta yang paling mahal. Sekarang harga unta paling mahal supernya berapa? Sama-sama nggak tahu kita. Sama-sama nggak tahu kita. Sampai-sampai nggak taunya kebun binatang di sini ada kebun binatang? Nggak ada. Di Jogja saja ontanya kalau nggak salah itu cuma satu kebun binatang itu. Wallah alam. Itu pun unta yang bukan unta nomor 1 juga, Bu. Ala kulli hal. Rasulullah SAW mensampaikan,
Di saat Allah memberikan hidayah kepada seseorang, melalui perantaraan dirimu, itu lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan kendaraan yang paling mahal. Kalau Lamborghini sekarang berapa harganya? 5M. Nah, 5M. Kalaulah boleh mendekatkan, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraan dirimu, itu lebih baik daripada engkau mendapat 5M. Nah, gitu kira-kira bahasanya. 5M banyak atau sedikit? Ya, tenang, sama-sama belum pernah megang juga kita. Nah, baik. Nah, ada pembahasan di sini khawariqul adat. Khawariqul adat. Khawariqul adat itu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Contohnya Rasulullah SAW meludah kedua mata Ali tadi, langsung seketika itu sembuh macam nggak pernah sakit. Contoh khawariqul adat itu orang terbang, orang bisa terbang. Contoh khawariqul adat itu orang berjalan di atas air, itu khawariqul adat. Ya. Khawariqul adat arba'un. Khawariqul adat itu ada 4. Kalau bahasa kita apa tuh ya? Yang bisa terbang, berjalan di atas air itu loh. Magic ya. Ya, kalau dalam bahasa agama namanya khawariqul adat. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan manusia. Khawariqul adat arba'un, ada 4. Khawariqul adat ada 4. Nah, khawariqul adat ada 4. Yang pertama, al-ayah. Yang pertama disebut al-ayah atau ayat. Yang pertama al-ayah. Takunu lil anbiya wa la yuqal mu'jizah. Al-ayah ini, ayat ini hanya terjadi kepada para nabi. Akan tetapi ayat ini tidak disebut mukjizat. Hanya terjadi kepada para nabi, tapi dia tidak disebut mukjizat. Li'anna hadzal ladzi warda fil Qur'an. Karena ayat ini terdapat dalam Al-Qur'an. Dia hanya terjadi kepada para nabi. Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat, kadang sebagian manusia bisa melakukannya dan terjadi bagi selain para nabi. Ulama menjelaskan seperti itu. Adapun ayat, tidak mungkin ada yang mengaku memiliki ayah setelah meninggalnya para nabi. Pertama al-ayah. Al-ayah hanya terjadi pada para nabi. Pada para nabi, dan dia terdapat dalam
dalam Quran. Masya Allah, habis. Wah, nggak ada apa-apa tadi. Habis waktunya. Masya Allah. 5 menit. 2 menit. Ada pertanyaan 2 menit. Pertanyaan atau kita lanjutkan 4 ini secara cepat? Baik. Saya bacakan saja, nggak usah saya tulis. Yang pertama al-ayah. Adapun yang kedua al-karamah. Yang kedua karamah. Takun li auliya'ir rahman. Karamah ini terjadi kepada wali-wali Allah. Contohnya apa? Terjadi kepada ashabul kahfi, orang yang terpenjara di gua itu. Mereka bukan nabi, tapi wali Allah. Terpenjara, dia bersembunyi di gua ratusan tahun tertidur. Setelah bangun keluar sudah berganti zaman. Itu namanya karamah. Apa namanya? Karamah. Yang ketiga al-mu'jizah awil fitnah. Yang ketiga namanya mu'jizah atau fitnah. Takunu di auliya syaitan. Fitnah ini atau mukjizah ini dia bisa terjadi kepada wali-wali syaitan. Contohnya kepada siapa? Dajjal. Dajjal fitnahnya luar biasa besarnya di akhir zaman. Ya kan? Orang terbelah dua, Dajjal lewat, tersambung hidup lagi. Tanah yang kering kerontang, Dajjal lewat, hujan langsung. Makanya banyak orang terkena fitnah Dajjal. Makanya di akhir sholat kita disuruh berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal di tahiyat akhir itu. Nah, terakhir al-fadihah. Fadihah ini setiap orang yang berdusta atas nama Allah, setiap yang berdusta atas nama Allah, maka Allah akan membongkar aibnya. Setiap orang yang berdusta atas nama Allah, maka Allah akan membongkar aibnya. Contohnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab, laknatullah alaih. Dia kononnya mau menyembuhkan orang yang sakit di matanya. Setelah diludahi mata orang itu, tambah buta orangnya, bukan tambah sembuh. Di negeri kita kan ada kan, berdusta atas nama Allah, terbongkar aibnya kan, ya kan? Ada yang ramai yang si fulan itu kan, berdusta atas nama Allah. Yang seperti ini fadihah, Allah bongkar aibnya. Berdusta atas nama Allah, pasti Allah bongkar aibnya. Nah, wallahu alam sawab. Ya, saya minta maaf tadi nggak ada warning habis waktu untuk pertanyaan. Atau saya nggak ngeliat kodenya tadi. Wallahu alam. Ya mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan ini insya Allah disimpan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang salah datang dari setan dan dari kepada saya, saya mohon ampun kepada Allah. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.